dalam proyek ini tentang tata guna lahan memang kita kerja di level kabupaten dan sudah 3 tahun itu kita kerja sama teman-teman di kabupaten, beberapa instansi, beberapa tokoh-tokoh masyarakat dan LSM lokal. Kita kumpul data sama mereka, kita bikin banyak workshop di level kabupaten atau juga kadang-kadang di level provinsi. Tapi karena itu masalah tata guna lahan ada masalah multi-scale, jadi bisa tentang level lokal tapi juga provinsi, regional sama nasional. Kita perlu untuk bikin juga pertemuan ini di Jakarta supaya orang dari daerah bisa bertemu teman-teman dan instansi dari pusat untuk memang untuk mengerti sama-sama hasil dari proyek ini dan supaya pemerintah pusat bisa dengar aspirasi dari mereka. Watershed das dan sudah sebagai unit pengelolaan hutan itu lebih cocok. Jadi itu nggak ada beda. Sebetulnya kita kawasan bentuknya sedikit beda, tapi ada beberapa kita tetap perlu diskusi tentang tata kelola. Dan event ini kalau kita bisa bikin rekomendasi yang cukup khusus untuk masa depan tata guna lahan di level kabupaten di Indonesia, pertama untuk kabupaten yang masih ada hutan. Dan ini satu harapan itu yang rekomendasi bisa cukup jelas dan bisa sampai di monitor sama pemerintah atau ada macam SK baru atau ada aturan baru yang masa depan bisa bikin tata guna lahan level kabupaten lebih akurat. Proyek Kolopsia ini merupakan suatu proyek action research yang sangat penting dan relevan untuk Indonesia. Mengapa? Pertama, karena menyentuh masalah dasar dalam kita menyiapkan pembangunan yang berkelanjutan, yaitu melalui penyusunan perencanaan ruang yang baik, perencanaan ruang yang bisa diterima oleh masyarakat, dan perencanaan ruang yang nantinya akan diikuti oleh masyarakat yang terlibat dalam perencanaan itu. Oleh karena itu, saya katakan Kolopsia ini satu kegiatan yang sangat bagus karena selain dia memperbaiki data yang ada selama ini, artinya dari data nasional yang sangat kasar menjadi data provinsi atau data kabupaten yang lebih rinci, tapi yang penting daripada itu adalah transparansinya dan kolaborasinya dengan seluruh pihak, sehingga semua bisa mengikuti apa itu tata ruang yang harus kita lakukan di daerah itu dan kemudian mereka nanti akhirnya menaati. Ini merupakan juga suatu proses untuk meningkatkan kapasitas masyarakat, proses untuk meningkatkan awareness, kesadaran masyarakat mengenai pentingnya tata ruang dan pentingnya mengikuti tata ruang itu. Kami mewakili masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu sangat berterima kasih sekali dengan hasil-hasil pemaparan dan kerja daripada Kolopsia ini di Kapuas Hulu. Dengan satu harapan bahwa hasil daripada penelitian itu nanti bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Jadi bukan hanya kita bicara saja, tapi tidak ada nyatanya di lapangan. Karena di Kapuas Hulu itu banyak masuk lembaga-lembaga yang sejenis penelitian macam begini, tapi sampai sekarang kita belum lihat hasil. Jadi kami mau hal-hal yang begini nanti bila perlu kita langsung turun ke lapangan, dilihat tata ruangnya sesuai dengan judul di mana letaknya begitu, bukan hanya di atas peta saja. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih dan berapresiasi terhadap Kolopsia dengan kegiatan ini. Sebab kegiatan ini pertama kami terbuka dan menambah wawasan kami, terutama terkait soal bagaimana metode partisipatif yang baik, bagaimana melakukan proses transparansi, dan bagaimana melakukan proses perencanaan baik itu ruang maupun wilayah yang berdimensi dan berangkat dari metode partisipatif itu.
Sehingga kemudian menurut saya secara pribadi sekarang yang menjadi tantangannya adalah bagaimana kami mengimplementasikan apa yang kami dapatkan ini ke dalam kebijakan pembangunan daerah yang ada di kabupaten kami. Kami sangat tertarik untuk mendanai, atau mensupport, mendukung kegiatan proyek ini karena beberapa hal. Utamanya adalah karena tujuan kegiatan kerjasama pembangunan di Indonesia antara Uni Eropa dengan Indonesia adalah untuk poverty eradication, pengentasan kemiskinan. Dan hal ini sangat dekat dengan kegiatan proyek di mana penataan lingkungan dan itu membutuhkan mungkin akan melibatkan masyarakat. Dan kedua juga selain itu juga sesuai dengan agenda for change, yaitu adalah kebijakan Uni Eropa secara global di mana meminta untuk seluruh partner Uni Eropa untuk bergerak ke arah sustainable and inclusive growth atau pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, yang partisipatif, sehingga sangat relevan dengan konteks proyek ini. Sebelum proyek tutup ya kita harus kembali juga ke provinsi dan kabupaten untuk betul-betul kasih semua data yang kita ambil dari daerah mereka untuk kasih peta semua alat-alat juga yang kita, karena ada capacity building cukup besar di proyek juga, jadi untuk dataset kita betul-betul ada di tempat, bisa dipakai. Kira-kira capacity building yang belum ada, apakah kita bisa identifikasi supaya cepat-cepat di cover. Terus untuk juga diskusi terakhir sama instansi lokal supaya betul-betul ada orang yang bisa follow up. Misalnya apakah perlu anggaran untuk tahun depan untuk bikin prospektif analisis lagi atau macam gitu, jadi supaya diskusi sama Pemda dan instansi lokal dan beberapa tokoh masyarakat kira-kira aspirasi mereka sesudah proyek ini kira-kira bagaimana supaya betul-betul ada juga orang ambil keputusan kalau betul-betul suka dengan studi hasil dari proyek ini bagaimana bisa lanjut. Dan itu pasti ada juga masalah koordinasi antara sektor yang kita sudah identifikasi, ya mungkin mereka ada kemauan untuk perbaiki itu, dan juga selain itu sama komunikasi sama level nasional misalnya, itu penting sekali karena ada aturan yang sesuai dengan level nasional, ada yang sesuai dengan kabupaten, betul-betul harus ada match untuk itu. Saya sangat merekomendasikan pendekatan dan metode yang dipakai oleh proyek Kolopsia dalam menyempurnakan penataan ruang di daerah ini untuk dijadikan pedoman penataan ruang dan reviewnya di daerah, artinya di kabupaten. Sehingga pusat harus mengapresiasi ini, kemudian nanti bisa saja membuat suatu instruksi atau membuat peraturan atau membuat surat edaran dan lain sebagainya bahwa ini seharusnya atau selayaknya dipakai dalam kita mengembangkan dan mereview tata ruang yang ada.